Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'du. Pemirsa, sahabat TVRI dimanapun Anda berada, salah satu amalan pokok yang mesti kita amalkan di bulan suci Ramadan ini adalah memperbanyak bersedekah, berbagi. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 35, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di akhirat nanti orang-orang yang tidak amanah mengelola hartanya, orang-orang yang kikir, yang punya kelebihan harta yang Allah titipkan, tetapi mereka enggan mengeluarkan sekian persen dari harta itu. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Nanti Allah akan tenggelamkan seluruh harta yang ditimbun itu. Fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam, sampai terbakar seluruh harta benda, emas, uang, dan seluruh aset yang mesti keluar zakatnya tidak dikeluarkan. Yuhma 'alaiha fi nari jahannam, ditenggelamkan di dalam panasnya api neraka sampai betul-betul terbakar. Setelah harta benda itu terbakar, pemirsa dimanapun Anda berada, fatukwa biha jibahuhum, diambillah harta yang sudah terbakar itu kemudian ditempelkan di dahinya. Wa junubuhum, lalu kemudian dibakar lambungnya. Wa zuhuruhum, disetrika punggungnya. Hadza ma kanaztum li anfusikum, kata Allah, inilah hartamu yang kau simpan-simpan dulu. Inilah hartamu yang kau timbun dulu, yang seharusnya ada hak orang lain di luar sana yang mesti kita keluarkan, tetapi tidak dikeluarkan. Maka kata Allah, inilah hartamu yang kau simpan-simpan dulu. Fadzuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah akibat karena kekikiranmu. Pemirsa dimanapun Anda berada, para ulama tafsir menjelaskan ayat ini bahwa ternyata orang kikir itu yang pertama dijelaskan dalam ayat itu adalah dibakar dahinya. Lalu timbul pertanyaan, kenapa bukan tangan yang dibakar? Kenapa bukan kaki yang dibakar? Kenapa bukan bibir yang dibakar? Kenapa bukan telinga yang dibakar? Kenapa mesti dahi? Dan itu mewakili semuanya. Ulama tafsir menjelaskan bahwa ternyata simbol kekikiran itu berada pada dahi. Kalau ada orang kikir lalu kemudian jengkel melihat orang miskin, ada orang datang meminta sesuatu lalu dia tidak mau memberikan sesuatu itu, maka simbol kekikirannya terletak pada dahinya. Maka berkerut dahinya. Ketika orang kikir itu merasa jengkel melihat orang yang datang meminta itu, maka pasti dahinya berkerut. Itulah sebabnya kenapa dahinya yang dibakar. Fatukwa biha jibahuhum, dibakar dahinya. Lalu kemudian apa? Wa junubuhum, dibakar lambungnya. Jadi harta yang ditimbun itu, harta yang tidak dikeluarkan sekian persen itu ketika terbakar, dibakar lambungnya sampai hancur di dalam. Kenapa orang kikir lambungnya yang dibakar? Pemirsa dimanapun Anda berada, sebab lambung itu berada di dalam perut dan itu mewakili seluruh isinya perut. Orang kikir itu semata-mata yang dia pikir hanya perutnya saja, tetapi jarang dia memikirkan perut orang lain. Yang mereka pikir bagaimana caranya perutnya bisa kenyang,
Tetapi mereka jarang berpikir bagaimana orang-orang di luar sana bisa kenyang. Banyak saudara-saudara mereka yang kelaparan. Banyak kerabat-kerabat mereka yang kelaparan, tidak punya orang tua, tidak punya kerabat, yatim piatu, lapar, dan mereka tidak mau pikir itu. Yang penting bagaimana caranya perutnya bisa kenyang. Maka itu yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang kikir itu wazuhuruhum, disetrika punggungnya. Disetrika punggung. Jadi punggung itu yang dibakar. Apa hubungannya kikir dengan punggung? Ternyata ulama tafsir menjelaskan bahwa orang kikir itu kalau dia tidak mau memberikan harta yang dia punya, maka mereka cenderung membelakangi orang. Punggung berada di belakang, dan ketika orang kikir itu tidak mau bersedekah, tidak mau berzakat, maka itu simbol bahwa dia telah membelakang. Tidak ada orang yang ketika dimintai apa-apa, lalu kemudian dia tidak mau memberikan apa yang dia punya. Tidak ada orang yang tetap menghadap ke depan, tetapi mesti dia membelakang. Itu simbol penolakan. Jadi makanya di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang-orang yang kikir, tidak mau mengeluarkan sekian persen dari hartanya, maka 3 yang dibakar. Yang pertama adalah dahi, karena simbol kekikiran, simbol kejengkelan, rasa kesal, rasa jengkel itu berada pada dahi. Orang jengkel pasti berkerut dahinya. Kemudian yang kedua, dibakar isi perutnya atau lambungnya. Karena lambung berada di dalam perut, dan itu yang menyaring makanan, sehingga itu yang dibakar. Karena orang kikir semata-mata perut yang dipikir. Kemudian yang ketiga adalah punggungnya yang disetrika, dibakar sampai hancur. Mengapa seperti itu? Karena orang kikir itu simbol kekikirannya, dia selalu melakukan penolakan, membelakangi orang. Pemirsa sahabat TVRI dimanapun Anda berada, maka saya tutup kisah ini dengan salah satu kisah sahabat Rasulullah SAW bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah salah seorang Rasul SAW yang cukup terkenal kedermawanannya. Dia berikan 1 peti emas, besok kembali 10 peti emas. Dia keluarkan 10 peti emas, besoknya kembali 100 peti emas. Dan itu karakter daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Lalu kemudian beliau mendengarkan kajian Rasulullah SAW, membuat seluruh badannya beliau bergetar. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Beliau mengatakan bahwa satu-satunya orang yang paling terakhir masuk surga nanti, atau salah satu orang yang paling terakhir masuk surga nanti adalah Abdurrahman bin Auf. Mengapa seperti itu? Karena saking banyaknya hartanya. Dan itu semakin banyak harta benda yang kita punya, itu semakin lama hisapnya. Itulah yang dialami oleh Abdurrahman bin Auf. Pemirsa sahabat TVRI ini manapun Anda berada, oleh sebab itu harta yang Allah titipkan kepada kita, tentu ada hak orang lain di luar sana yang mesti kita keluarkan untuk mereka. Sebab Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna. Kemudian yang kedua, wa ammalihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Harta yang Allah titipkan ini yang nanti akan ditanya, dari mana kau dapatkan dan di mana kau belanjakan. Maka belanjakanlah harta yang Allah titipkan kepada kita, insyaallah. Mudah-mudahan nanti kelak kita bisa mempertanggungjawabkan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.